Ya, betul yang ini. Ya, sudah. Sok we. Heeh. Nah, mouse-nya jauh-jauh. Ih, gak usah di-download, langsung nonton aja. Berarti ini masih yang wifi. Tadi mati soalnya pas ini. Ya, oke. Accident bayi 1 tahun menginjak tombol power. Terima kasih kepada Puspa yang sudah tenang menunggu. Kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya 15 menit untuk per mata pelajaran, terdiri dari 10 menit presentasi maksimal, 5 menit tanya jawab. Boleh dimulai sekarang, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sri Rizky Pusparini dari kelas 11 MIPA akan mempresentasikan tentang KS saya di tahun pelajaran yang ganjil ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Seli yang sudah membuka, juga kepada Miss Bubun yang sudah membimbing saya, juga Bu Sri yang sudah membimbing saya untuk menyelesaikan KS kali ini. Kok bisa ya? Nah, untuk daftar isinya ada 3 pelajaran yang diminati, juga ada dua topik yang diminati dari masing-masing mata pelajaran, juga yang terakhir ditutup dengan refleksi. Yes. Kita masuk ke 3 pelajaran yang diminati. The first is English. Okay. Alasan saya memilih mata pelajaran bahasa Inggris itu karena saya minat kepada bahasa Inggris, juga minat saya ini akan saya gunakan menjadi alat untuk mempelajari literatur atau buku-buku yang belum diterjemahkan. From these so many topics I bold to that I choose like language leave, speaking, making requests, and asking for permission. And then the second is reading and vocabulary, the internet, listening, finding fame on the internet. Next. For the first topic is language leave, making requests and asking for permission, and then writing a postcard. First is request and asking for permission. Like example, we need to make it be politely, like, can I turn on this conditioner to be, do you mind if I turn on the air conditioner? And the second example is, can I have a picture with you? And ask it politely, like, is it okay if I have a picture with you? And then the next is writing a postcard. How to write a postcard is begin by writing something cheerful about your day, hobbies, the place where you are, or many more. And then second is the recipient's address should be neatly written in the bottom right corner of the postcard. And next is, this is the example. No need to like Dear Eric, or it can be Hi Eric, and then the content like what, means see you soon, your name to the end, and then the address too. And the second topic is reading and vocabulary. I add the paragraph that we need to read, and then we need to search for the new vocabulary. Like example, it is hits. Hits for me is something like reach 1 million views, or hits 1 million views, like that. Okay, so is there any question? Oke. Langsung dari mata pelajaran aja ya. Mata pelajaran masing-masing. Ya, kita mulai dari Miss Bubun aja ya. Mangga, Bu. Is there any question? Puspa, thank you so much for choosing English.
And then I can see from the 10th grade and up to 11th grade that you are getting, what is it, getting better in English. Oh, thank you. It means that you, but the first, before that, you really interested with English ya. Waktu waktu kelas 10 juga tertarik gitu. Oh, okay, that is good. But it's very significant. Jadi sekarang tuh kelihatan banget juga dari hasil PSAS. Kelihatan banget tuh kamu itunya. Wih keren banget nih. Wih keren banget gitu. Waktu-waktu. Is this real? So I'm so very proud of you. And then, cuman untuk ininya ya, hold on. Untuk presentasi when you speak, you need to say it in a more what is in a clearer way. Karena kamu terlalu cepat, terus terlalu cepat. Jadi kamu tuh ngomong apa sih ini? Ya, terus tadi topiknya tuh apa aja sampai Bun sampai sebentar topiknya itu apa? Okay. I bolded. Yeah. Can you go back and not go forward? Okay. Request for asking for permission ya. Yang can you give me one more example? Request and asking for permission like what is it? Can I close the door or may okay. Can I close the door? And if you need to be more polite, can you use, how would you say using the mine? Mine. Do you mind if I close the door? Okay. Do you mind if I? Do you mind? Okay. Do you mind if I close the door? Yeah. Okay. Okay. Very good. And then writing a postcard. What do you say in there? Start by writing maybe something cheerful about your day or ya sudah, oke. Yang penting adalah pada belajar bahasa Inggris itu I'm gonna keep saying it to everybody that vocabulary is very important. So when you write, you also need to know lots of vocabulary, right? Terus kalau misalnya juga cerita tentang apa yang sudah terjadi, when it's happened, and then itu the vocabulary, the verbs is like regular and irregular, right? Yes. So we have come to the past participle. The most challenging to most students is the past participle. What is past participle anyway? Past participle, we learn about present perfect after have and has. Apa itu past participle? That happen. Yeah, but what is past participle? So verb 3 past participle. Kayak misalnya go, terus past simple-nya apa? Goes. No lah, go went. When. And then. Nah itu, so the vocabulary is very important on that ya. Okay, so keep on writing actually. How many pages have you done now? Still 21, but I continue it. Okay, so that's it. Good job. Yeah. Later, when you say it, you need to speak it a little bit slower. Yeah. Okay. Yes. Mungkin ada faktor tegangnya tadi gara-gara accident Arumi menginjak tombol start. Terima kasih Puspa sudah mempresentasikan materi dengan baik. Berikutnya kita masuk ke mata pelajaran berikutnya. Boleh? Mata pelajaran kedua yaitu ada biologi. Ketutup ya. Ibu, ininya ketutup. Enggak, itu mouse. Pakai mouse dari. Untuk daftar topik yang saya pilih, ada 2 yang saya buat tebal, yaitu struktur dan fungsi sel sebagai topik pertama, lalu yang kedua ada pewarisan sifat. Alasan saya memilih biologi karena saya minat terhadap mata pelajaran ini dan juga mata pelajaran ini akan saya jadikan menjadi fokus ke depannya. Nextnya untuk topik pertama tertutup yaitu struktur sel. Ini ada contoh dari sel hewan dan ini ada salah satu contoh dari sel tumbuhan. Ini terdapat perbedaannya yaitu yang dapat terlihat jelas yaitu dari vakuolanya. Tampak berbeda karena vakuola dari tumbuhan ini lebih besar karena menyimpan cadangan air, sedangkan hewan itu ada yang kecil atau mungkin ada yang hampir tidak ada. Lalu perbedaannya ada di dinding sel karena tidak
di sel hewan itu tidak terdapat, sedangkan di sel tumbuhan itu ada karena dinding sel ini menjadi penyangganya, pelindung organel-organel yang ada di dalamnya. Nah, setelah selesai dengan struktur, masuk ke fungsi sel. Ini adalah salah satu fungsi sel yang saya pilih, yaitu vakuola. Jadi, vakuola itu adalah organel sitoplasmik yang berisi cairan. Pada tadi sel tumbuhan itu lebih besar dan ukurannya itu hampir 80% dari ukuran satu selnya itu, karena berperan sebagai penyimpan cadangan makanan, juga sistem metabolisme yang ada di sel tumbuhan. Lalu masuk ke topik berikutnya, itu ada pewarisan sifat. Dimulai dari sejarah penelitian Mendel sebelumnya. Background dari Mendel adalah seorang anak petani yang miskin. Dia tidak bisa membayar pendidikannya karena masalah biaya. Namun akhirnya dia memilih untuk menjadi seorang biarawan supaya mendapat pendidikan secara gratis. Lalu pada masa itu ada asumsi tentang blending inheritance, yang dimana orang-orang berpikir bahwa bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih itu akan bercampur dan nanti anaknya akan menghasilkan bunga berwarna pink. Lalu akhirnya Mendel mencoba untuk membuktikan apakah benar asumsi tersebut. Lalu Mendel menggunakan kacang polong atau RC sebagai media percobaannya, karena kacang polong itu cepat tumbuh dan mudah untuk dirawatnya, jadi lebih cepat terlihat gitu. Lalu pada percobaan pertama, ia menggunakan bunga yang berwarna ungu dan disilangkan dengan bunga yang berwarna putih. Tetapi persilangan tersebut menghasilkan bunga berwarna ungu. Lalu setelah beberapa eksperimen muncullah bunga berwarna putihnya. Nextnya. Yes. Ini salah satunya persilangan monohibrid atau persilangan yang hanya menggunakan satu sifat, yaitu ada yang disebut parental. Parental itu adalah indukannya, orang tuanya yang akan disilangkan dari sifatnya itu. Misalnya ada letak bunga samping dengan kode D besar, lalu ada letak bunga atas dengan kode D kecil. Lalu ini tabel persilangannya ada yang disebut F1, yaitu filial atau anakan dari hasil persilangannya. Lalu setelah itu ada percobaan lagi, yaitu filial dengan filial disilangkan dari hasil anakannya ini, disilangkan sampai akhirnya terbentuk seperti ini, ada genotip. Nah, sebelumnya genotip itu adalah jenis gen yang menjadi sifat, sedangkan fenotip itu menjadi yang terlihat secara fisiknya. Itu untuk yang pertama, anakan pertamanya itu masih dominan yang bunga samping, lalu keduanya juga masih bunga samping, tapi sudah mulai terlihat ada sifat. Lalu di persilangan terakhirnya itu ada mulai muncul gitu sifat yang resesif yang lemahnya itu. Jadi perbandingannya itu ada 3 samping dan 1 atas. Lalu selanjutnya ada persilangan monohibrid atau persilangan 2 sifat, yaitu dari parentalnya biji kuning bentuk bulat yang disilangkan dengan biji hijau bentuk keriput. Kodenya seperti ini, untuk biji kuning bentuk bulat itu Y besar dan R besar, sedangkan untuk biji hijau bentuk keriput itu ada Y kecil dan R kecil. Begini cara persilangannya dengan dominannya itu yang dituliskan dengan kode kapital itu bersifat dominan, sedangkan yang kecil itu resesif. Lalu seperti ini percobaannya. Lalu ada tabel dari hasilnya itu. Dari macam genotip yang tadi, dari macam genotip yang disilangkan, dan sebelumnya ini tuh adalah jenis kelaminnya, itu untuk yang ke bawah itu betinanya, untuk yang ke sini adalah jantannya. Lalu ini ada pembagian nomor kotak. Nah, nomor kotak ini cara mengelompokkannya mulai dari sini. Angka 1, 2, 3, 4, lalu selanjutnya ke bawah lagi 5, 6, 7, dan seterusnya. Lalu nextnya ada perbandingan genotip yang dari hasil tersebut gitu. Ada hasil fenotipnya juga, lalu ada perbandingan fenotipnya. Baik, silahkan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru sekalian? Baik. Oke, sekarang tanya jawab ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Puspa udah bisa presentasi. Puspa ini semangat belajarnya sangat tinggi, rajin banget, luar biasa. Ibu inget dulu Puspa buat yang tentang sel itu ya, sampai bikin model yang 3D. Iya, Iya, sayang modelnya tidak bisa ditampilkan di sini karena hancur ya. iya ada di Oh project ada ya. sebelumnya. Oh iya itu. Hancur. Modelnya hancur. Iya, Dipakai mainan ya. iya ada yang hilang gitu. Boleh Ibu lihat ininya apa tadi yang selnya itu? Selnya. Ini. Nah itu kan ada perbandingan antara sel tumbuhan dan sel hewan ya. Iya. Bisa ceritakan tentang tadi Puspa tertarik dengan vakuola ya. Organel-organel yang lainnya tidak tertarik ya. Kenapa? Itu hanya untuk difokuskan saja, untuk jadi terlihat besar gitu perbedaannya dari Karena vakuola lebih besarnya, iya. gitu. Masih ingat waktu kelas 10 itu selain untuk menyimpan air itu di vakuola ada apa itu? Waktu kelas 10 itu belajar tentang tanaman obat. Salah satunya di dalam vakuolanya ada apa tuh? Kan Puspa tuh tertarik sama ini ya apa? Pengen ke bioteknologi pangan kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu mungkin bisa salah satunya bekal. Di vakuola itu ada apa aja? Salah satunya. Terdapat cadangan makanan juga, terus sebagai penyimpan cadangan airnya kan, Iya. seperti itu. Terus Lalu untuk pelajarannya waktu kelas 10 itu Ibu menerangkan vakuola itu ada dari bunga yang wangi itu yang ada menyimpan minyaknya iya, itu. minyak apa namanya? Minyak Atsiri. atsiri. Iya, minyak atsiri. Gunanya untuk Atsiri. apa? Sebagai apa ya, pewangi. Kalau untuk tanamannya atau enggak untuk apa? Untuk menarik serangga gitu. Biasanya kan itu ada di dalam apa sel-selnya ya. Misalnya kalau dia dimakan oleh serangga atau tertekan itu dia keluar kan isi minyak atsirinya. Itu bisa untuk mengusir serangga juga ya. Nah itu oleh manusia dimanfaatkan untuk apa? Sebagai Anti serangga ya, anti nyamuk gitu-gitu macam-macam ya. Ada yang untuk minyak wangi ya. Terus yang untuk tentang pewarisan sifat, Ibu pernah ini apa ngasih video tentang aplikasi ini ilmu ini ya. Bisa Puspa jelaskan bagaimana teori ini bisa diaplikasikan dalam dalam kehidupan nyata. Contohnya yang jagung itu, masih ingat nggak? Itu untuk mempertahankan benih yang baiknya itu kan jadi terus-terusan disilangkan kan ya. Untuk mendapatkan benih apa namanya? Jagung apa? Hibrida. Ya. Untuk mendapatkan jagung hibrida harus didapatkan tetuanya dulu ya. Tetuanya harus apa? Galur apa? Galur murni. Nah, galur murni itu gimana prosesnya? Galur murni itu ada yang melakukan penyerbukannya secara mandiri, jadi seperti itu terus sifatnya. Nah, kalau jagung itu penyerbukannya gimana? Melalui dibantu apa? Dari udara. Dari udara dengan angin ya. Iya, angin. Nah, Zenda, Puspa kan waktu itu metik pohon itu ya, bunga yang diram itu yang warna kuning. Iya. Itu menemukan apa di dalam bunganya? Ada benang sari, ada putiknya juga, ada yang di dalamnya itu yang bagian yang kerasnya itu. Terus pas dicobain rasanya? Ada sedikit manis. Ada apanya itu artinya? Ada nektar. Ada nektar berarti dia penyerbukannya bagaimana? Menarik serangga atau kupu-kupu untuk Nah, kalau jagung ada nggak kira-kira itu nektarnya? Nggak ada ya. Berarti kalau jagung itu penyerbukannya dibantu angin, jadi supaya persilangannya terkontrol, jadi dia harus dijaga biar tidak tersebuki oleh tanaman lain ya. Dengan cara diapain? Ditutup. Ya betul. Untuk mendapatkan galur murni. Apa galur murni? Itu yang melakukan penyerbukan sendiri, tidak disilangkan. Dia bersifat apa genotipnya? Homozigot apa heterozigot? Iya homozigot. Iya. Terima kasih. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Oh, sama Bu.
Baiklah, dilanjut dengan materi ketiga ya. Ya. Oh, ayahnya nanti sesudah 3. Oh, nanti kayaknya terakhir. Nanti itu ayahnya terakhir. Oke, silakan. Ya, baik. Lanjut ke materi terakhir, yaitu ada matematika wajib. Alasan saya memilih ini karena ada materi yang mudah untuk saya pahami, yaitu yang saya tebakan, yaitu ada materi yang pertama itu pengantar eksponen, juga yang kedua itu adalah bentuk akar. Kita masuk ke topik pertama terlebih dahulu, yaitu pengantar eksponen. Sebelumnya definisinya adalah notasi pangkat A pangkat N, yang dimana N itu merupakan bilangan bulat yang lebih besar daripada 1, sehingga dapat diartikan sebagai A kali A sampai A ke N. Dan mengapa tidak bisa dengan angka 1? Karena angka berapapun yang dikalikan dengan 1 itu hasilnya tetap sama, jadi tidak bisa. Selanjutnya ada sifat-sifat pangkat. Yang pertama ada sifat perkalian. Ini terlihat. Nah, tapi sebelum itu jika dibedah lagi itu ada A pangkat N sama dengan B. Sebelumnya A itu adalah bilangan pokok dan M-nya itu adalah bilangan pangkat, dan sedangkan B-nya itu adalah hasil. Lalu kita masuk ke sifat pangkatnya, itu ada perkalian. Misalkan ada 4 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 3, itu sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, hasilnya adalah 4 pangkat 5. Atau bisa juga langsung seperti ini, hanya pangkatnya saja yang dijumlahkan. Gitu. Jadi untuk suatu bilangan real A dan bilangan bulat N berlaku A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Tuh. Nah, untuk sifat selanjutnya ada sifat pembagian. Nah, untuk suatu bilangan real A dan bilangan bulat M dan M berlaku A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Jadi seperti ini misalnya 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 3. Jadi seperti ini 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai ke 6 kalinya. Lalu di bawahnya juga 5 kali 5 kali 5. Ini dicoret itu maksudnya adalah membagi dengan angka yang sama sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 3, atau bisa juga dikurangi seperti ini. 5 pangkat 6 dikurangi dengan 3, karena hasilnya juga sama seperti ini. Pangkat 3. Lalu untuk selanjutnya ada perpangkatan dari suatu bilangan berpangkat. Nah, untuk suatu bilangan real A dan bilangan bulat M dan N berlaku A pangkat M dalam kurung A pangkat M. Lalu ada pangkat N di luarnya itu sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Contoh soalnya A pangkat 3 dikurangi dengan 3. Nah, ini cukup dikalikan saja pangkatnya, jadi sama dengan 5 pangkat 9. Selanjutnya ke topik kedua, yaitu bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar ini adalah kebalikannya dari bentuk eksponen, bertujuan untuk mencari bilangan pangkatnya. Misalnya sebelum lanjut ke sifatnya, ada penyederhanaannya terlebih dahulu, seperti contoh dari akar. Ada penyederhanaan dari misalnya akar 20. Caranya adalah angka berapa yang dikalikan dengan angka berapa yang hasilnya ada 20. Nah, misalnya contohnya itu adalah 4 dikali 5 sama dengan 20 kan. Nah, untuk penyederhanaannya harus ada salah satu angka yang dimana ada angka yang berpangkatnya itu kalikan hasilnya, ya. Hasilnya seperti itu. Jadi misalnya hasilnya adalah lalu dikeluarkan, jadi sama dengan 2 akar 5. Terus selanjutnya ada sifat-sifat bentuk akar. Untuk penjumlahan, contohnya akar 9 dan akar 9 yang ditambah dengan akar 4. Gimana ya? Untuk contoh penjumlahan,
Misalnya ada akar 9 yang ditambah dengan akar 4. Itu tidak bisa langsung 9 ditambah 4, tidak. Tapi harus disederhanakan dulu seperti sebelumnya, karena akar dari 9 itu adalah 3, lalu akar dari 4 itu adalah 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya, sifat yang kedua itu ada pengurangan. Nah, sama seperti sifat sebelumnya, seperti contoh itu, akar 25 dikurangi dengan akar 16, itu tidak bisa langsung akar 25 dikurangi dengan akar 16, tidak. Jadi harus disederhanakan terlebih dahulu. Akar dari 25 itu adalah 5, sedangkan akar dari 16 itu adalah 4. Jadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Maka sifat selanjutnya ada sifat perkalian. Nah, berbeda dengan sifat sebelumnya, untuk sifat perkalian ini bisa dilangsungkan. Jadi akar 9 dikalikan dengan akar 4 sama dengan akar dari 36, atau yang sama dengan 6. Itu. Untuk sifat selanjutnya ada sifat pembagian. Contohnya adalah akar 16 yang dibagi akar 4 sama seperti sifat yang perkalian itu bisa dilangsungkan. Jadi seperti ini hasilnya, yang hasilnya adalah 2. Ya, selesai penjelasan seperti itu penjelasan dari saya. Saya membuka sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Terima kasih Puspa. Alhamdulillah. Sekarang sesi tanya jawabnya kita ke Pak ini dulu ya, matematika, ke Pak Adin. Ya, Pak Adinnya ada. ada. Tolong stop ini dulu biar kelihatan. Mangga Pak Adin jika ada yang mau disampaikan. Nggak ada. Atur nuhun Bu Serin. Oh, ada. Oh ya. Mangga Pak. Baik ya. Terdengar jelas ya suara Bapak Puspa ya? Terdengar Ya, Pak. terdengar. Baik, aturan Puspa ya. Bapak kira sudah sangat-sangat bagus ya presentasinya. Paling dari Bapak Mas ada beberapa catatan saja sih ya, sedikit. Yang pertama mungkin di sifat pangkat ya. Di sifat pangkat yang penjumlahan apa? Perkalian dua bilangan berpangkat. Coba Puspa yang ke atas lagi. Yang Nah, mana eh, ya? nah yang penjumlahan, oke ya. Itu ditegaskan bahwa bilangan pokoknya harus sama ya. Oh ya, bilangan Yang pokoknya harus A-nya, sama. yang A-nya harus sama. Jadi ini penegasan aja. Ini cara menuliskannya sudah betul kok. Ya, Cuman baik. ditegaskan saja bilangan pokoknya harus sama. Karena kadang-kadang kalau misalkan tidak tidak ada penegasan kita suka lupa gitu ya. Tuh. Ya, baik. Terus yang keduanya di akar ya, terus Pak ya. Di definisi akarnya ada nggak definisi Ya. akar? Kembalikan dari eksponen. Nah, itu sebaiknya di apa namanya dalam bentuk persamaan juga dituliskan, ya, karena Oh, baik. yang genap yang ganjil masih ingat ya, beda ya, betul nggak? Antara akarnya apa? Kalau misalkan ada x kuadrat sama dengan 4 dengan x kuadrat sama dengan 8. Kalau x kuadrat sama dengan 4, si x-nya itu kan bisa positif Oh, ya. 2 bisa negatif 2 gitu ya. Ya. Heeh. Tapi kalau pangkatnya ganjil, misalkan X pangkat 3 sama dengan 8, nah, ya kan cuma cuma satu aja, tidak bisa positif atau negatif. Gitu ya. Nah, paling tambahan dari Bapak seperti itu. Oh, ya, baik. Oke, Terima kasih, kemudian Pak. Ya. mangga satu lagi mungkin Puspa ya, di penyederhanaan. Coba. Nah, itu. Coba kenapa akar 20 tadi Puspa menuliskannya kan akar dari 4 kali 5. Kenapa enggak 10 kali 2?
supaya lebih bentuknya itu lebih sederhana karena 4 itu ada akar dari ada dari perpangkatan 2 kali 2 kan. Jadi bisa lebih sederhana yaitu 2-nya dikeluarkan lalu hasilnya 2 akar 5 itu. Hmm. Oke ya, udah betul ya jawabannya betul ya. Jadi kita memunculkan kuadrat sempurna ya. Ya, 4 misalkan, atau 9 atau 16 atau 25 itu. Oke, sip. Ya, ya Puspa ya. baik. Selamat. Ya, ya. Terima Terima kasih Bu Selin Pak. catatan. Ya. Alhamdulillah. Terima Sama-sama. kasih Pak Adin. Enggak, sekarang Bangga. sesi refleksi. Kepencet kok gak bisa ya? Terus fit. Nah, untuk refleksi, rencana tindak lanjut dari saya itu mengembangkan diri di minat saya terhadap biologi juga tidak menutup untuk pelajaran yang sulit seperti kimia dan fisika juga matematika lanjut. Saya akan mencari alternatif untuk bisa menguasai, setidaknya itu menguasai materi-materi itu untuk memudahkan saya ke depannya. Kalau ada harapan untuk orang tua itu melihat dan mendukung, mengapresiasi juga minat saya terlebih dahulu sebelum berkomentar yang lain-lain. Kalau untuk dari guru, oke, maafkan. Oke, baik. Kalau harapan dari guru itu dari jadwal kegiatannya jangan seperti semester ini karena di minggu sebelum ujiannya dipakai dengan kelas minat. Jadi waktu ujian itu saya merasa tidak maksimal belajarnya. Jadi kesulitan juga pada saya. Jadi semoga tidak terjadi seperti ini atau mungkin dari pekan budaya itu yang mengambil waktu 1 minggu itu sebaiknya ditaruh di akhir saja, jangan di tengah-tengah ya di tengah-tengah bulan itu menurut saya ya. Lalu mungkin diadakan studi tour juga, jangan yang dekat-dekat sini bisa ya istilahnya jangan jadi jangan yang masih sekitar Bandung gitu. Jadi saya merasa introvert gitu kan. Ini lingkungannya kecil, masih di Bandung saja nggak keluar, nggak kemana-mana. Jadi ya kurang begitu menurut saya untuk acara pelengkap atau tambahan. Untuk acara pelengkap atau tambahan seperti yang Pekan Budaya kemarin itu memang bagus, tapi sama saja letak waktunya itu jangan di tengah-tengah. Gitu. Lanjut ke refleksi sikap belajar saya yaitu kekuatan. Sebenarnya daya ingat saya itu kuat, hanya perlu diingatkan hal kecil, lalu saya proses. Lalu yang kedua itu saya tidak takut dengan nilai yang jelek, karena saya sering mendapat nilai yang jelek, jadi saya akhirnya saya menjadi ya udah tidak apa-apa, bisa dibenarkan di lain waktu. Yang ketiga itu ada rasa penasaran saya itu cukup tinggi terhadap pelajaran yang saya minati seperti ya bahasa Inggris juga biologi, tapi kelemahan saya itu hanya konsisten di mapel yang saya minati. Jadi untuk untuk mata pelajaran lain itu saya belum bisa begitu konsisten seperti yang saya lakukan kepada mapel yang saya minati. Yang kedua itu sebenarnya saya mudah tertekan jika dengan tugas yang memang diberikan waktu yang cukup panjang, tetapi besoknya itu ada tugas lain lagi, jadi lama-lama menumpuk juga tertekan, yang akhirnya itu yang ke poin keempat itu saya jadi kurang terorganisir dalam mengerjakan tugas juga. Hal yang terakhir itu karena rasa penasarannya saya cukup tinggi itu, tapi saya juga sering ragu untuk bertanya, jadi saya memutuskan untuk mencari sendiri terlebih dahulu atau menanyakan dengan teman sebelum bertanya kepada guru. Ya, baik. Seperti itu, terima kasih. Sekian presentasi khas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke slide sebelumnya, Nel? Yuk, kita sekarang ini dari refleksi, kita mulai dari orang tua kepada ayahnya Puspa. Maaf, Pak. Tidak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi agak telat ya, Bun. Sebenarnya saya sangat berminat sih dengan bahasa Inggris. Cuman tadi karena sama ya di SMP saya jadi penguji, jadi begitu selesai saya datang ke sini. Oke, dari orang tua sih ya otomatis menyerahkan segala sesuatunya kepada putra-putrinya, dipersilahkan untuk belajar juga tanggung jawab.
sudah dewasa mengarah kemana orang tua hanya mendukung, mendorong gitu ya. Mungkin tadi pelajaran biologi apa bisa nggak ya Bu ya? Saya dulu orang IPA gitu, istri saya IPS jadi anaknya biologi. Kalau dulu waktu zaman saya memang dibagi gitu ya. Ada kelas fisika, biologi sama IPS gitu. Jadi melahirkan jadi biologi senangnya. Jadi anak pertama saya senangnya biologi gitu ya. Sama dengan Puspa, kalau yang mirip-mirip lah, nggak jauh beda kan, jauh bedanya dengan yang kedua gitu. Oke, sejauh ini sih saya ngeliat sih bagus ya penyampaiannya, kemudian cara berpikirnya, teoritisnya, kemudian step by stepnya juga sudah bisa smooth ya. Jadi karena tadi saya lihat ada beberapa memang orang pemikirannya beda-beda, ada yang pengen meloncat gitu. Jadi sama Puspa tolong ini disiplin step by stepnya gitu ya. Detail gitu sehingga tidak ada yang terlupa gitu. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan belajar, nggak usah terburu-buru pingin menguasai dan sebagainya. Yang penting paham semua pelajaran. Ya, masalah minat dan gak minat itu tergantung hati ya Bun ya. Nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan gitu ya. Walaupun sebenarnya secara pribadi saya dari dulu sih senangnya sebenarnya IPS Bu. Sebenarnya IPS gitu ya. Karena waktu SMA saya menyesal masuk ranking 10 besar, otomatis sama guru dimasukkanlah kelas fisika ke IPA gitu. Jadi alhamdulillah sih tadi juga di SMP saya juga kebagian ngajar geografi jadinya. Jadi campuran antara IPA IPS kalau geografi. Ya sedikit bantuan mungkin nanti matematika, fisika, kimianya juga ya. Cuman Puspa mah tertariknya ke biologi ya nggak masalah ya Bu ya. Mungkin bioteknologi juga bisa nanti ke depannya. Kemudian saya apresiasi juga bahasa Inggrisnya ya Bun ya. Dari semester-semester kemarin saya minta bantuan gitu seperti itu karena kalau saya di rumah biasanya bahasa Sunda Bu sama sama istri campur gitu. Memang dari sejak dulu pinginnya saya juga bisa bahasa Inggris cuman pada saat itu memang kondisi lingkungan saya tidak mendukung Bu. Saya hidupnya di terminal Cicahem. Jadi bahasanya bahasa preman, bukan bahasa Inggris. Beda kalau di dunia pendidikan mungkin alhamdulillah bisa lancar. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah-salah. Sendiri intermezzo aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you. Thank you. Oke, baik. Terima kasih untuk ayahnya Puspa yang sudah memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah Puspa perjuangkan. Itu kan yang Puspa tulis di refleksi, butuh banyak apresiasi. Usia butuh pengakuan ya Pak ya, usia Puspa ini. Oke, untuk guru-guru yang ada di ruang Zoom, Pak Adin, lalu Bu yang di ruang offline sini, Bu Bun dan Bu Sri, ada yang mau ditambahkan? Atau sudah? Sudah? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita tutup saja Puspa. Mungkin ada yang mau Puspa sampaikan juga? Tidak, sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, bagus presentasi Muna, silahkan tutup. Baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas masukannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Benda sambil siap-siap nanti di belakang siap-siap Mas itu di laptop nggak apa-apa Benda. Ya kok nggak bawa. Tidak. Hebat, semuanya hebat. Beda, I know you can do it. Then now you don't have to worry. Ini gimana? Bentar. Ini drive apa? Ini drive-nya di mana ya? Sudah pada nyampe. Alhamdulillah. Karungnya bobo.
Mana kelas 11? Belum, sama satu lagi, satu siswa lagi. Satu siswa lagi. Nih, ada Miss Bubun nih, lihat nih. Ini Isa yang kemarin ketitipan charger. Pus, ini gimana ya? Linknya diapain? Linknya? Oh. Hehehehe. Udah sih pada mandi. Sudah. Ya. Apa-apa. Oh, Iya. kadonya buat Ada. mama. Oh, salah. Selamat berlibur. Oke. Wah, asik. Oke, kita habis ya. Ini mandi dulu. Dadah. Dadah. Ini bobot tuh. Dadah. Salah kok udah mulai. Bilang jangan dulu nelpon, mama lagi gini. Itu miss call hampir tiap 5 menit miss call. Saya bisa ada di. Miss call ya. Brenda, Tes. Oke. Brenda tuh harusnya ada. Boleh minta tolong seperti itu. Oh ya. Nah, yaudah. Ibu nih pakai Ibu mau ngecek di sini. Oh, udah lanjut. enter. Pakai apa sih? Pakai enter, pakai kanan kiri. Nggak bisa. Ayah ibunya Zenda sudah hadir. Assalamualaikum, ayah ibunya Zenda. Oh, masih belum. Assalamualaikum, ayah ibunya Zenda. Ada. Waalaikumsalam. Oke, sudah ada. Berarti Ini kenapa nggak bisa? Oh, kembali Pakai begitu apa ya. mencetnya ini? Kalau pakai itu gimana? Pakai itu nak? Pakai mouse ini nih. Pakai mouse yang Udah. udah, tapi Oh, udah, nggak- udah. udah bisa. Pakai mouse aja. Nah. Tadi juga itu pakai mouse. Oke. Pakai mouse belum ada. Oh, pakai mouse sudah ada. Oke, sudah lengkap ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sekarang yang terakhir sudah ya. Sekarang kita masuk yang sesi terakhir. Terima kasih kepada Bu Sri dan Bu Siva yang sudah hadir di ruang kelas serta Pak Kemal dan kedua orang tua Zenda juga yang sudah hadir di ruang Zoom. Kita akan mulai sesi terakhir KS hari ini. Untuk Ananda Yasma Zenda, silahkan nak. Waktunya 15 menit per mata pelajaran, 10 menit waktu maksimal presentasi ya. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Zenda dari kelas 11 peminatan MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan KHS saya pada semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di tempat, baik di Zoom, dan juga kepada orang tua saya, dan juga kepada guru-guru pembimbing yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan presentasi kali ini. Oke. Jadi untuk daftar isi di sini ada 3 mata pelajaran, 2 topik yang paling diminati dan dikuasai, serta refleksi. Nah, untuk 3 mata pelajaran yang saya pilih pada semester ini, yang pertama ada kimia, lalu ada biologi, dan yang terakhir ada matematika lanjut. Nah, ini langsung saja kita akan masuk ke bagian kimia. Di mana di sini alasan saya memilih kimia yang pertama karena bagi saya pelajaran ini sangat amat menyenangkan dan sudah saya sukai sejak kelas 10. Lalu yang kedua tersedia media belajar yang baik yaitu adanya buku pegangan sehingga dapat memperluas ilmu saya lebih dari yang guru ajarkan di kelas. Dan yang ketiga karena paparan guru yang mudah dimengerti. Nah, oke, jadi ini untuk daftar topik pelajaran kimia ada 7, namun yang saya pilih ada 2, ada termokimia dan juga kimia organik. Nah, baik, jadi untuk termokimia, hukum Hess, definisinya adalah cabang ilmu yang mempelajari pelepasan atau penyerapan energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Lalu berikutnya nanti ada konsep entalpi yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu ada hukum Hess yang berbunyi, entalpi reaksi tak bergantung pada jalannya sebuah reaksi, namun bergantung pada hasil akhir dari reaksi tersebut.
Nah, ini untuk konsep entalpi yang dimana di sini saya menggambar, mengilustrasikan ada namanya sistem dan juga lingkungan. Yang dimana sistem ini adalah fokus objek pengamatan, sementara lingkungan adalah apa-apa yang ada di sekitarnya. Nah, lalu untuk definisi dari entalpi sendiri adalah kalor yang dilepas atau diserap sistem terhadap lingkungan pada tekanan dan temperatur konstan. Jadi dapat kita katakan bahwa entalpi itu sama dengan kalor yang disimbolkan sebagai Q. Dan Q ini ada yang positif atau endotermik yang berarti sistem menyerap kalor terhadap lingkungan. Lalu ada juga Q negatif atau eksotermik yang berarti sistem melepas kalor terhadap lingkungan. Oke. Nah, lalu berikutnya di sini ada entalpi reaksi. Yang dimana entalpi reaksi ini adalah perubahan entalpi dari dua senyawa atau lebih yang bereaksi sehingga dapat menghasilkan suatu produk. Nah, dapat dikatakan bahwa entalpi reaksi itu rumusnya adalah delta H atau perubahan entalpi, berarti entalpi produk dikurang entalpi reaktan, atau sama saja dengan selisih antar entalpi reaktan dengan entalpi produk. Nah, lalu berikutnya yang di sini yang menjadi main fokus adalah hukum Hess, yang dimana bunyinya itu adalah entalpi reaksi tak bergantung pada jalannya sebuah reaksi, namun bergantung pada hasil akhir dari reaksi tersebut. Yang dimana sudah saya gambarkan di sini ada segitiga, yang dimana di sini dapat dikatakan sebagai reaktan, yang di tengah ini dapat dikatakan sebagai reaksi antara, dan yang di ujungnya adalah produknya. Jadi dapat dikatakan bahwa perubahan dari senyawa yang reaktan menjadi produk ini sama saja ketika perubahannya ini melewati reaksi antara. Jadi baik secara istilahnya jalan langsung ataupun jalan memutar itu jumlah perubahan entalpinya sama saja. Nah, lalu di sini ada contoh soal yang juga sudah saya tuliskan di papan tulis, yang dimana ada tiga reaksi dengan perubahan entalpinya masing-masing. Kok jadi berantakan gini? Nah, lalu di sini ditanyakan hitunglah perubahan entalpi untuk reaksi 2C grafit ditambah 3H2 menjadi C2H6. Nah, di sini kita harus menyamakan agar ketiga senyawa ini dapat menjadi senyawa yang di bawah ini. Nah, dengan cara sudah saya tulis di sini, untuk senyawa yang pertama itu harus dikali 2. Jadi ini 393,5 dikali 2. Lalu untuk senyawa yang kedua itu dikali dengan 3. Dan untuk senyawa yang terakhir harus dibalik antara produk dengan reaktan lalu dibagi 2. Nah, maka dapat dikatakan bahwa delta H untuk yang atas ini tadi itu berarti ini minus 787 dikurang 857,4 ditambah 1559,8 yang menghasilkan perubahan entalpinya adalah min 84,6. Seperti itu. Jadi untuk perubahan entalpi dari senyawa yang paling bawah ini adalah min 84,6. Nah, ini masih ada waktu nggak, Bu? Masih. Oke, jadi ini untuk yang lebih mudahnya karena sudah tergambar. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung perubahan entalpi dari CaO ditambah H2O menjadi CaOH2. Nah, ini lebih mudah karena sudah terlihat gambarnya. Jadi, kalau misalkan delta H1 ini adalah penjumlahan antara delta H3 dengan delta H2, berarti delta H2 itu adalah pengurangan antara delta H1 dengan delta H3. Dimana dapat kita tuliskan, itu berantakan banget. Ini menjadi delta H2-nya adalah min 986 ditambah 920 yang berarti hasilnya adalah min 66 kilojoule per mol. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk udah bisa. Nah, itu untuk penjelasannya, dan ini untuk catatan saya untuk yang materi termokimia hukum Hess. Nah, lalu berikutnya ini untuk topik yang kedua, yaitu kimia organik, yang dimana definisinya adalah cabang ilmu yang mempelajari senyawa rantai karbon, dan senyawa rantai karbon itu adalah senyawa hidrogen dan juga karbon.
Nah, oke, jadi hidrokarbon ini secara garis besar terbagi menjadi dua, ada alifatik dan juga aromatik. Yang dimana alifatik ini merupakan senyawa yang berantai lurus, bercabang, dan rantai yang melingkar. Alifatik itu terbagi menjadi dua, yaitu alifatik jenuh dan alifatik tak jenuh. Alifatik jenuh itu berarti ikatannya adalah ikatan tunggal atau akana. Sementara alifatik tak jenuh itu berarti untuk rantai ikatannya itu ganda, ada alkena dan juga akuna. Nah, dan untuk rantai melingkar itu namanya menjadi siklo. Jadi untuk gambar yang ada di sini itu adalah karena dia hanya memiliki satu ikatan dan dia bentuknya melingkar, berarti dia bernama sikloalkana. Ya, sikloheksana. Lalu ada aromatik yang dimana pengertiannya adalah senyawa dengan rantai benzena terdiri dari 6 atom karbon dan 1 atom hidrogen pada tiap karbon. Ini mana gambarnya itu contohnya ada dua ini, di mana karbon berikatan dengan hidrogen dan karbon itu saling berikatan dengan karbon-karbon lainnya. Dan untuk jumlah ikatannya disesuaikan dengan kemampuan karbon dalam berikatan. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya, jadi hidrokarbon terbagi menjadi dua dan alifatik terbagi lagi menjadi 4. Seperti itu. Nah, lalu di sini untuk tata nama dari alkana, alkena, dan juga alkuna, yang dimana dari metana, etana, propana hingga dekana itu berdasarkan jumlah karbonnya. Jadi untuk metana jumlah karbonnya 1, etana 2, propana 3, dan seterusnya hingga dekana. Begitu juga untuk metena dan juga metuna. Nah, bagaimana dengan jumlah karbonnya? Jumlah karbonnya disesuaikan dengan rumus, dan ini mohon maaf ada typo, ini alkuna CnH2-2 harusnya, bukan CnH2n-N. saya salah tulis, nah seperti itu. Nah, jadi yang membedakan antara alkana, alkena, dan juga alkuna seperti yang sudah saya singgung sebelumnya adalah dari jumlah ikatannya, dan di sini saya akan mencontohkan untuk propana, propena, dan juga propuna. Oke. Nah, untuk propana itu jumlah untuk propana, propena, juga propuna jumlah karbonnya adalah 3, dan untuk jumlah hidrogennya untuk propana itu adalah 8, jadi C3H8, ini mana gambarnya itu adalah seperti ini, C2, H2, CH3. Seperti ini, yang dimana masing-masing ikatannya hanyalah 1. Lalu yang berikutnya ada propena, yaitu C3H6. Untuk gambar ikatannya berarti dia memiliki ikatan ganda, 2 ikatan ganda. Nah, jadi untuk gambarnya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah propuna atau C3H4. Jadi dia gambarnya memiliki ikatannya 3. Ini seperti ini untuk gambarnya. Nah, ini untuk contoh-contoh dari alkana, alkena, dan juga alkuna. Ya, seperti itu. Nah, baik, lalu di sini juga ada yang namanya gugus samping. Yang dimana gugus samping itu sebenarnya sangat beragam, namun yang dibahas secara masif di bab ini adalah ada karbonil, hidroksil, dan juga karboksil. Yang dimana karbonil ini ada keton dan aldehid, ada untuk hidroksil ada eter dan hidroksil, dan untuk karboksil ada ester dan asam karboksilat. Ini mana sudah saya tulis masing-masing untuk formula dan rumusnya. Gitu. Nah, lalu ini untuk contoh soal untuk menentukan penamaan dari senyawa. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan untuk menentukan nama senyawa adalah rantai gugus utamanya atau rantai terpanjangnya. Nah, bila kita menamakannya lurus seperti itu, maka dia akan menjadi C9, dan itu lebih baik kalau kita hitung dari sini hingga ujung bawah, maka dia akan menjadi C10. Jadi dia berarti rantai dekana karena dia berjumlah karbonnya berjumlah 10 dan ikatannya tunggal. Lalu ada juga CH3 yang ada di kedua sama yang keempat. Untuk CH3 itu berarti dia seperti metana, namun dia gugus alkil, berarti dia jadi metena. Iya benar. Nah, lalu yang berikutnya ada di nomor 6 dan 7, yang dimana ini dapat dikatakan sebagai C2H5, yang berarti dia adalah etil, karena dia etana, namun hidrogennya kurang 1, jadi gugus alkil, jadi etil. Seperti itu. Jadi dapat kita katakan bahwa, itu bisa apa nggak usah? Terus saja, oke. Dapat kita katakan bahwa namanya itu
menjadi 6,7 di etil dan 2,4 di metil dekana. Nah, ini untuk nomornya 6,7 berarti etil menempel pada karbon yang ke-6 dan yang ke-7. Begitu juga dengan dimetil yang menempel pada karbon yang kedua dan keempat. Seperti itu. Oke, dan ini untuk beberapa catatan saya untuk bab kimia organik. Oke. Banyak banget. Nah, oke, baik. Sekian untuk presentasi pelajaran kimia. Untuk Bapak dan Ibu Guru, apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah. Terima kasih Zenda. Mangga Pak Kemal. Coba, Pak Kemal yang di ruang Zoom. Ya, bagus presentasinya, Zenda. Makasih. Ya, kalau saran sih kayaknya nggak ada ya, karena udah bagus presentasinya, lengkap sekali ya. Mungkin saya sedikit pertanyaan aja, coba yang dicontoh soal tadi ya. Yang Contoh ini, soal yang termokimia. termokimia. Banyak kan? Yang hukum Hess. Nah, yang ini. Oh, yang ini, maaf. Ya. Nah, Anda bisa tunjukkan nggak bahwa memang itu kenapa sih harus dikali 4, dikali 2, dan sebagainya itu ya. Dan betul nggak itu 3 reaksi itu totalnya adalah reaksi yang kita inginkan? Iya, udah dihapus. Ya nggak apa-apa, aja. Untuk untuk senyawa-senyawa yang istilahnya tuh bisa dihilangkan, itu dihilangkan. Gimana? Ya, jadi misalkan tadi untuk, bentar Pak, saya contohkan dulu. Bentar. Misalkan untuk yang O2. O2 itu kan jumlah yang di sebelah kiri itu 7/2, yang sebelah kanan juga 7/2, jadi bisa dihilangkan, bisa saling menghilangkan. Nah, dengan itu nanti ujungnya akan seperti yang 2C grafit tambah 3H2 menjadi C2H6. Gitu. Baik ya, jadi reaksi antara itu dijumlahkan harus jadi reaksi total yang kita inginkan gitu ya. Ya. Baru kemudian dataannya yang dijumlahkan. Ya. Nah, menurut Denda ini gunanya apa? Gunanya untuk membuktikan bahwa jadi sebenarnya mau perubahan senyawa, mau secara langsung ataupun mau lewat senyawa lain itu, kalau ujung dan awalnya sama, maka dia akan menghasilkan jumlah delta H yang sama. Iya, tapi manfaat orang bisa dengan hukum Hess ini, itu kegunaannya apa sebetulnya kalau untuk di kimia? Halo, kenapa? Ya, kegunaannya adalah ya orang bisa menghitung entalpi kan untuk reaksi-reaksi yang tidak bisa langsung diukur entalpinya. Jadi misalnya kalau misalnya 2C tambah 3H2 jadi C2H6 itu misalnya ya, karena sesuatu hal tidak bisa kita ukur entalpinya secara langsung, nah itu bisa kemudian dipecah jadi 3 reaksi seperti tadi di atas itu yang masing-masing kita ketahui entalpinya. Nah, gitu. Barulah kemudian itu kegunaan dari hukum Hess itu Zenda ya. Belum ada yang bisa jawab pertanyaan itu dari tadi pagi. Padahal sudah pernah saya sebutkan pernah saya singgung di kelas. Ya, baik. Mungkin itu ya. Kalau presentasi itu udah keren ya, udah bagus. Ya, makasih. Silakan Bu Selin mungkin. Terima kasih Pak Kemal. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kemal. Zenda, tapi sebelum ke pelajaran berikutnya, saya akan coba lihat tabel alkana, alkena, alkunanya. Ini sama Pak Kemal. Anak-anak kayaknya mengambil dari sumber yang sama. Tabel, tabel alkana, alkena, alkuna. Ya, saya juga ada metena dan metuna di ya. malam metuna nggak ada ya. Karbon. Karena kan metena dan metuna 2 karbon ya, iya kan? Pasti mereka mulai dari etena dan etuna, dari C2 kan? Nggak mungkin mulai dari C1.
Oke, itu saja. Ya. Mangga silahkan lanjutkan ke presentasi mata pelajaran berikutnya. Nah, baik. Udah. Apanya? Ya. Gimana caranya? Gimana? Saya menyerahkan kepada Bu Selin. Oh, oke. Nah, jadi baik. Jadi untuk pelajaran kedua di sini saya memilih mata pelajaran biologi, yang di mana alasannya adalah yang pertama karena mempelajari mengenai alam dan saya sangat menyukai itu. Yang kedua karena materi beragam, terlebih maksudnya karena materinya itu cukup banyak. Jadi buat saya ini sangat menarik untuk dipelajari dan didalami. Dan yang ketiga sama seperti kimia karena tersedia media belajar yang baik, yaitu adanya buku paket sehingga memudahkan saya untuk belajar lebih banyak dari yang di kelas. Oke, baik. Jadi di sini ada 6 daftar topik pelajaran biologi dan yang saya pilih adalah pengantar genetika lanjut dan juga pewarisan sifat. Nah, baik. Jadi ini untuk topik yang pertama mengenai pengantar genetika lanjut, yang dimana pengertiannya adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme berasal dari bahasa Latin yaitu geno dengan arti melahirkan. Nah, baik, jadi di sini ada penjelasan mengenai gen, yang dimana gen itu berada di suatu lokasi khusus dalam kromosom yang disebut sebagai lokus. Dan sepasang lokus ini dapat dikatakan sebagai alel, dan alel itu terdapat 2 macam, yaitu heterozigot dan juga homozigot. Dan untuk yang ada di sebelah kanan, ini contoh untuk alel heterozigot, yang dimana sepasang lokus ini memiliki 2 sifat yang berbeda, sehingga dia dapat dikatakan sebagai heterozigot. Dan untuk yang berwarna pink ini dapat dikatakan sebagai alel homozigot karena sepasang lokus yang berada di posisi yang sama, letak yang sama, itu memiliki sifat yang sama. Nah, lalu kromosom ini hanya dapat terlihat ketika sel membelah, sementara ketika sel dalam keadaan istirahat, dia akan berbentuk benang kromatin. Nah, lalu kromosom ini terdiri dari benang dari DNA yang terikat oleh protein histon yang memadat. Sementara bila sedang tidak istirahat, bila sedang dalam kondisi istirahat, dia akan berbentuk benang kromatin seperti ini. Jadi tidak memadat dan tidak berbentuk. Seperti itu. Nah, untuk kromosom ini terletak dalam inti sel atau nukleus, dan benang kromatin ini juga dapat dikatakan sebagai nukleosom. Nah, baik, jadi yang berikutnya adalah di sini saya akan menjelaskan bagaimana gen itu mengekspresikan sifat-sifat pada tiap individu. Nah, jadi gen itu diekspresikan melalui pewarisan sifat dengan sintesis protein, yang dimana tahapan sintesis protein itu adalah yang pertama RNA akan melekat pada DNA dalam inti sel ketika DNA sudah terbuka untai gandanya. Nah, setelah RNA itu mengcopy kode-kode dari DNA, maka dia akan keluar sel menuju ribosom, dan di ribosom kode-kode tersebut akan diubah menjadi rantai polipeptida, dan kemudian rantai polipeptida tersebut akan dihantar. Ini gambarnya ini saja. Jadi tadi sudah ke ribosom. Ribosom itu yang gambar oranye agak kecil. Nah, kemudian setelah menjadi rantai polipeptida, ia akan dihantar ke yang namanya retikulum endoplasma, dan di retikulum endoplasma dia akan rantai polipeptidanya akan dilipat dan ditempel oleh karbon, lalu kemudian melalui vesikel atau gelembung-gelembung seperti ini menuju badan Golgi. Dan di badan Golgi dia akan disimpan sementara dan dimodifikasi sebelum akhirnya dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan gen-gen tersebut. Bisa di dalam sel ataupun di luar sel. Gitu. Nah, lalu di sini sudah selesai untuk penjelasannya. Di sini ada beberapa catatan saya. Oke. Nah, lalu berikutnya untuk topik yang kedua adalah mengenai pewarisan sifat, yang dimana definisinya adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua terhadap keturunannya. Nah, oke. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sejarahnya dulu, bagaimana pewarisan sifat ini akhirnya ditemukan.
Jadi ada seorang tokoh yang bernama Johann Gregor Mendel, dia dijuluki sebagai Father of Genetics karena ia menemukan bahwa tanaman mewariskan sifat keturunan yang berasal dari induknya berdasarkan hasil eksperimen perkawinan silang. Di mana ia melakukan eksperimennya dari tahun 1856 sampai 1863. Nah, baik, jadi ini alasan mengapa Mendel melakukan eksperimen, karena ia menemukan keganjilan pada teori blending inheritance yang merupakan teori pada masa itu. Jadi pada masa itu, teori blending inheritance menyatakan bahwa bila bunga putih dikawinkan dengan bunga merah, maka dia akan menghasilkan anakan bunga pink. Namun di beberapa pengamatan Mendel ia melihat ada bunga putih ketika dikawinkan dengan bunga ungu, maka akan menghasilkan anakan bunga ungu. Nah, maka dengan adanya keganjilan itu, ia melakukan eksperimen perkawinan silang terhadap kacang ercis. Nah, mengapa kacang ercis? Karena kacang ercis ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sangat mencolok. Yang kedua, mudah tumbuh. Yang ketiga, mudah disilangkan, memiliki umur pendek, dan memiliki bunga yang sempurna dengan galur murni, sehingga dengan itu dapat memudahkan eksperimen Mendel dalam mengetahui alasan mengapa beberapa tanaman tidak sesuai dengan teori blending inheritance. Nah, lalu berikutnya ini ada eksperimen yang dilakukan oleh Mendel. Nah, jadi Mendel ini menyilangkan beberapa sifat dari kacang ercis. Yang pertama, ia menyilangkan warna bunganya. Yang kedua, ada posisi bunga. Yang ketiga, warna biji kacang polong. Yang keempat, bentuk biji kacang polong. Yang berikutnya, warna kantung biji kacang polong, bentuk kantung biji kacang polong, dan ukuran tanamannya yang ada yang pendek dan ada yang tinggi. Nah, lalu ia juga melakukan dua macam persilangan, ada yang monohibrid dan juga dihibrid. Monohibrid itu berarti ia menyilangkan satu sifat, misalkan hanya warnanya saja, lalu dihibrid itu menyilangkan dua sifat yang berarti misalkan contohnya warna bunga dan juga posisi bunganya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, di sini apa saja yang pada akhirnya ditemukan Mendel? Yang pertama, terdapat unit dasar faktor pewarasan sifat atau gen pada tiap organisme, meskipun pada masa itu istilah gen belum ada. Yang kedua, adanya sifat dominan dan resesif pada gen yang mempengaruhi sifat keturunan. Nah, yang dimana sifat dominan dan resesif ini akhirnya dapat menjawab mengapa bunga ini menghasilkan keturunan warna ungu tidak percampuran dari putih dan ungu, karena sifat gen pada bunga ungu ini bersifat dominan sehingga dapat menutupi sifat bunga putih yang bersifat resesif. Namun meski begitu dalam gen tanaman anakan ini tidak hilang sehingga warna putih ini juga dapat muncul kembali di keturunan-keturunan berikutnya. Gitu. Nah, lalu untuk yang ketiga adalah terdapat sifat genotip atau fenotip. Ini mana genotip itu berarti apa yang ada dalam DNA kita, sedangkan fenotip itu berarti yang terlihat secara fisik. Oke. Nah, ini untuk contoh tabel persilangan biji kacang ercis yang dihibrid. Ini mana di sini saya menggunakan huruf sebagai simbol, huruf Y untuk warna biji kacang ercis. Y besar itu untuk menyimbolkan warna kuning, Y kecil warna hijau, dan untuk R itu untuk mewakilkan bentuk. R besar itu bentuk bulat dan R kecil bentuk kisut. Nah, yang dimana untuk huruf-huruf yang besar seperti warna kuning dan bentuk bulat itu sifatnya dominan. Sementara untuk huruf yang kecil sifatnya resesif, sehingga bila dilihat tabel perbandingannya di sini untuk fenotipnya, perbandingan fenotip kuning bulat ini sangat banyak, yaitu 9. Sementara untuk yang lain-lainnya itu lebih sedikit karena untuk tadi tabel itu beberapa kali ada simbol-simbol huruf yang besar sehingga ia menutupi sifat yang resesifnya. Dan meski begitu ini hanya contoh tabel sederhana, namun untuk tabel yang sebenarnya yang dilakukan oleh Mendel itu angkanya tidak bulat, jadi angkanya koma-komaan. Namun ini untuk contoh yang sederhananya. Gitu. Nah, ini untuk beberapa catatan saya mengenai pewarasan sifat. Nah, ya baik. Jadi sekian untuk presentasi saya pelajaran biologi. Untuk Bapak dan Ibu guru, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Zenda, teorinya Ibu lihat kuat gitu. Kalau Ibu boleh tahu
hasil belajar Zenda ini kalau diaplikasikan di kehidupan nyata bagaimana tentang teori tentang pewarisan sifat ini? Tentang pewarisan sifat, menurut saya lebih ke, karena kan biologi itu kan sifatnya sambung menyambung, jadi menurut saya ini membantu saya dalam belajar teori-teori berikutnya sih. Tuh. Jadi manfaatnya untuk sementara itu dulu. Nah, yang maksud Ibu yang sudah memanfaatkan ilmu pewarisan sifat ini, yang waktu itu Zenda tugasnya yang Ibu kasih itu apa tuh? Yang Aplikasinya. jagung. Ya, itu gimana? Yang jagung itu dapat menghasilkan apa namanya, buah-buahan yang berkualitas bagus, berkualitas baik. Seperti itu. Caranya? Caranya dengan mempertahankan sifat-sifat yang baik yang apa namanya, pakai galur murni. Nah, galur murni itu berarti kita harus memilih apa dulu itu sebelum ke galur murni, mencari Sifat tetuanya P, parental ya. Dikumpulkan yang sifat-sifat baiknya, kemudian diapakan? Kemudian itu dikembangkan sendiri dengan penyerbukan sendiri. Terus sampai ketemu yang galur murni atau istilahnya apa? galur murni. Gennya seperti apa kalau yang galur murni? Gennya itu berarti tidak ada campuran dengan gen lain. Gennya apa? Homozigot ya? Iya. Waktu itu kan Ibu lihat tugasnya Zenda tuh dibanding yang lain, Zenda udah mengaplikasikan dari teorinya ke aplikasi dalam kehidupan nyata gitu. Itu lumayan bagus ya. Yang lainnya coba Ibu mau lihat yang tentang sel ya, yang tadi di depan. Berarti genetika ya, Bu? Itu setelah itu. Lagi. Sebentar pelan-pelan. Lagi. Ibu lupa tadi sebelah mana. Terus udah lewat ya? Genetik. Tentang itu pengantar genetika. Okay. Sebelum ini. Nah, ini aja deh kalau begitu. Di sini tadi kata Zenda tuh mana ya, tadi kata-katanya Ibu nggak ketemu. Tentang ekspresi gen itu lewat apa? Sintesis protein. Kemudian tadi kata Zenda tuh, coba yang sebelum ini coba. Nggak ketemu kata-katanya tadi. Oh, pas sintesis protein. Iya, sintesis. Ada di sini harusnya. Ini. Nah, gen kan diekspresikan dengan sintesis protein. Terus kata Zenda kan tidak semuanya terekspresikan ya. Itu bukan ya tadi saya Ibu lupa. Saya nggak ngomong itu sih. Bukan ya, yang sebelumnya lagi berarti. Cuman 3 itu udah tadi yang ini yang terakhir. Oke deh, Ibu minta tolong Zenda jelaskan tentang ini aja. Central dogma aja. Itu terakhir. Itu yang ketika ada beberapa yang tidak diekspresikan gennya. Central dogma tuh tentang sintesis protein sebenarnya kan? Berarti menjelaskan sintesis protein. Udah. Oh, coba Ibu pengen dengar lagi. Dari prosesnya. Oke, ya, pakai gambar aja. Nah, untuk sintesis protein ini berarti mulanya itu RNA akan masuk ke dalam inti sel untuk membuka untai ganda DNA, lalu dia akan mengcopy kode-kodenya. Setelah itu RNA akan keluar lagi dari nukleus atau inti sel. Ini seperti gambar terlihat di sini, lalu dia akan... Sebentar. RNA masuk ke dalam inti sel? Enggak begitu. Jadi pertama si DNA itu dibuka ya. Setelah dibuka baru di-copy, baru dibawa keluar dari inti sel, keluar sel ya. Kemudian dia ketemu siapa di luar inti sel? Ribosom, terus setelah itu? Diubah jadi rantai polipeptida. Kemudian rantai polipeptidanya dibawa ke retikulum endoplasma untuk dilipat dan ditempel dengan karbon. Dibawa ke badan Golgi. Jadi RNA itu ada yang ketemu sama ribosom, terus ada yang masuk ke retikulum endoplasma ya. Kemudian nanti ke mana? Ke
Badan Biologi akan dihantar ke tempat-tempat yang membutuhkan gen tersebut. Kalau nggak dibutuhkan Keluar sel, keluar sel. Oke. ke sel lain. Oh iya. Karena tiap sel itu kan memproduksi gennya beda-beda dan tidak semua yang dibutuhkan tuh diproduksi sendiri. Jadi kadang ada yang harus diantar dari luar. Kalau seluruh tubuh selnya gennya sama kan ya? Ya, tapi DNA-nya sama nggak? DNA-nya Di kulit, di rambut, di saraf semua sama ya. Tapi ekspresinya berbeda. Kenapa? karena ada yang dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Baiklah, terima kasih Zenda. Zenda tuh spesialis yang susah-susah. Alhamdulillah, terima kasih Zenda. Bu Sri tadi memberikan pertanyaan yang pertanyaannya cepat dan Zenda menjawab cepat. Alhamdulillah. Oke, kita sekarang masuk ke materi pelajaran terakhir untuk presentasi terakhir hari ini, yaitu materi matematika lanjut ya. Silahkan Zen. Oke, baik. Jadi untuk pelajaran ketiga yaitu saya memilih pelajaran matematika lanjut dengan alasan yang pertama tertarik dengan hitung-hitungan. Meskipun saya baru tertarik ini jadi kelas 9, tapi semakin kesini saya semakin tertarik. Dan yang kedua, pelajaran matematika dengan gaya baru, ini maksudnya karena matematika lanjut ini lebih banyak hafalan dari matematika biasa. Dan menurut saya ini juga cukup menyenangkan. Tuh. Nah, lalu ini untuk daftar topik pelajaran matematika lanjut yang saya pilih ada elips dan juga identitas trigonometri. Nah, baik, jadi untuk topik yang pertama yaitu elips, definisinya adalah oval atau gambar menyerupai lingkaran yang telah dipanjangkan dan terdapat dua sumbu simetri berhadapan yaitu sumbu mayor dan sumbu minor. Nah, sumbu mayor itu adalah sumbu yang lebih panjang dan sumbu minor adalah sumbu yang lebih pendek. Gitu. Nah, ini untuk contoh dari persamaan umum elips, di mana bentuknya ini adalah vertikal. Persamaan umumnya adalah y min n kuadrat per a kuadrat ditambah x min m kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini mana untuk m dan n ini dapat dikatakan sebagai titik pusat, lalu untuk a-nya itu, untuk sumbu mayor itu adalah 2a, jadi ini tuh berarti setengahnya dari sumbu mayor dikuadratkan, begitu juga dengan sumbu minor, dan untuk titik fokus itu m, n plus minus c, jadi titik pusat plus minus c. Nah, c itu rumusnya adalah a kuadrat ditambah b kuadrat. Bukan. A kuadrat, saya lupa, ya gitu. Pokoknya bisa dilihat, bisa dicari dengan mengetahui a dan b-nya. Oke, lalu ini untuk persamaan umum elips sama, tapi ini bedanya horizontal. Perbedaannya adalah bagaimana x min m dan y min n ini dengan sumbu mayor dan sumbu minor, yang dimana tadi a itu kan sebagai sumbu mayor, setengah dari sumbu mayor. Nah, maka dari itu persamaannya itu di atasnya x min m kuadrat. Nah, ini sama saja, perbedaannya tadi sekali lagi hanya di bagian x min m dan y min n. Gitu. Nah, ini untuk contoh persamaan elips yang sudah dimasukkan angka-angkanya. Jadi di sini saya ada persamaan y min 2 kuadrat per 5 kuadrat ditambah x tambah 3 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk titik pusatnya itu adalah, karena tadi m, n dan ini m, n, maka dia jadi min 3,2. Nah, untuk sumbu mayor itu 10 karena a-nya 5, jadi tinggal dikali 2 jadi 10, dan begitu juga dengan sumbu minor, tinggal 2 dikali 2 yaitu 4. Dan untuk titik fokusnya adalah akar 21. Nah, ini untuk catatan saya mengenai materi elips. Nah, lalu ini untuk topik yang kedua, yaitu identitas trigonometri, yang dimana pengertiannya adalah relasi yang melibatkan fungsi trigonometri berlaku untuk semua nilai sudut yang didefinisikan fungsinya. Nah, di sini ada 5 macam-macam identitas trigonometri, yang dimana di sini saya akan menjelaskan 4 identitas, yaitu ada kebalikan, ganjil genap, kofungsi, dan Pitagoras. Nah, jadi ini yang pertama adalah untuk identitas kebalikan. Nah, di sini kita dapat melihat sin alfa, dan untuk sudut alfa ada di bawah, sehingga kita dapat katakan juga rumus sin alfa itu adalah depan dikali miring, jadi depan dibagi miring, jadi A per C. Dan untuk cos itu samping per miring, jadi B per C. Dan untuk tan alfa berarti depan per samping, jadi A per B.
Nah, untuk cosec, sec, dan cot itu berarti kebalikan dari sin, cos, dan tan. Berarti untuk cosec ini karena kebalikan dari sin berarti dia rumusnya adalah C per A. Untuk kebalikan dari cos yaitu sec berarti dia rumusnya C per B, begitu juga dengan cot. Nah, jadi kesimpulan yang didapat dari identitas kebalikan adalah cosec alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Begitu juga dengan sec alfa dan juga cot alfa. Lalu di sini ada identitas ganjil genap, yang dimana ini sama saja kita melihat dari alfa, dan ini sama seperti tadi. Lalu untuk sin min alfa berarti kita lihat dari sudut yang ini mana dia itu, lupa ditulis, min alfa min A per C. Ini saya lupa tulis hurufnya, mohon maaf. Nah ini sama persis seperti yang ini, cuman bedanya karena dia minus, jadi dia dilihat dari sudut yang di bawah sini. Nah, kesimpulannya adalah bahwa sin min alfa itu adalah min sin alfa, untuk cos min alfa itu cos alfa, karena dia tidak minus di sininya. Lalu yang terakhir, tan min alfa itu sama saja dengan min tan alfa. Nah, lalu ini untuk yang ketiga, identitas kofungsi. Di mana sekarang kita melihat dari sudut beta. Di mana sudut beta itu, sinnya itu adalah depan dikali miring, jadi depan dibagi miring, berarti B per C. Untuk cos beta berarti samping per miring, berarti A per C. Dan untuk tan beta berarti depan per samping, berarti B per A. Nah, lalu di sini ada juga namanya itu jumlah sudut segitiga, yang dimana total adalah 180, sehingga alfa ditambah beta ditambah 90 derajat itu 180 derajat, dan dapat kita simpulkan bahwa beta itu 90 derajat dikurang A. Dan ini untuk sin alfa itu berarti dia sama saja nilainya dengan cos beta, yang berarti cos 90 derajat dikurang alfa. Nah, untuk cos alfa dan tan alfa itu juga sama dengan sin alfa. Nah, lalu ini untuk yang terakhir, identitas Pythagoras, yang dimana ini untuk penguraiannya cukup panjang, jadi saya hanya menulis rumus akhirnya, yang dimana sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1 ditambah cot kuadrat alfa itu sama dengan cosec kuadrat alfa, dan yang terakhir tan kuadrat alfa ditambah 1 itu adalah sec kuadrat alfa. Nah, oke, jadi ini ada 2 contoh soal pembuktian, dimana saya akan mengerjakan di papan tulis. Nah, di merah-merah. Oke. Jadi yang pertama itu soalnya adalah tan X ditambah cot X dibagi cosec X, itu harus dibuktikan bahwa nilainya sama dengan sec X. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama kita harus menguraikan tan, cot, dan cosec ini menjadi sin dan cos. Nah, jadi karena tan itu rumusnya adalah sin X per cos X, dapat dikatakan seperti ini, tambah, tambah. Nah, lalu dia ditambah oleh cot X. Nah, karena tadi cot itu kebalikan dari tan, maka bila tan itu sin per cos, maka cot itu cos per sin. Ini cos X per sin X. Dan untuk cosec itu tadi 1 per sin X. Nah, lalu ini dapat dijumlahkan, jadi cos X sin X itu sama saja dengan sin 2X ditambah cos 2X per 1 per sin X. Sini kelihatan nggak, Bu? Boleh. Oke. Nah, lalu di sini kita lanjutkan. Nah, berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X seperti rumus yang sudah, ini nggak bisa dipencet. Oh iya. Tapi gimana? Saya mau nunjukin yang sebelumnya. Kok gini sih? Oke. Maaf ya. Allah. Nah, seperti rumus yang ini, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A berarti dapat dikatakan sebagai 1 per
cos X sin X. Dan ini bisa kita kalikan jadi dikali sin X. Nah, ini dapat dihilangkan untuk sin X. Lalu hasilnya adalah 1 per cos X. Dan 1 per cos X itu adalah sec X. Jadi sudah terbukti bahwa persamaan tersebut itu sama dengan sec X. Itu. Nah, lalu untuk soal yang kedua, masih ada waktunya, Bu? Udah habis. Enggak sih, Bu, ini. Udah aja. Nah, ya udah. Oke. Ya, itu contoh soal pembuktiannya, dan untuk nomor 2 tidak keburu, jadi saya akan skip bagian itu. Nah, baik. Jadi ini untuk beberapa catatan saya mengenai trigonometri. Nah, oke. Baik. Jadi, sekian untuk penjelasan mengenai matematika lanjut. Apakah ada pertanyaan untuk pelajaran ini? Ya baik, terima kasih Zenda atas penjelasannya, udah cukup baik dan slide-nya juga udah cukup lengkap. Mungkin pertanyaannya sedikit aja terkait yang elips tadi, yang contoh soal, Nggak ada contoh soalnya. yang ada Persamaannya. contohnya, contoh elipsnya. Nah ini, nah itu kan titik fokusnya itu, yang pertama, untuk di persamaannya kan tadi ada di penyebutnya itu A kuadrat sama B kuadrat gitu. Nah kira-kira kalau dari gambar, apakah Zenda bisa nunjukin gitu ya, yang A itu sebenarnya dari mana ke mana, terus yang B itu dari mana ke mana. Jadi karena sumbu mayor itu 2 kalinya A, berarti kalau untuk A itu dari titik pusat ke sudut sumbu yang terpanjang, berarti dari titik pusat ke sini dan dari titik pusat ke sini. Nah, berarti kalau sumbu mayor berarti 2 kalinya, berarti dari sini, dari ujung sini ke ujung sini. Begitu juga dengan sumbu mayor, dengan sumbu minor, di mana kalau untuk B itu dari titik pusat ke sumbu yang terpendek, dan untuk sumbu minor berarti 2 kali dari itu. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, untuk titik fokusnya kira-kira ada di mana kalau digambar? Kira-kira aja gitu, nggak usah presisi. Ada di antara sini. Ada di situ. Di sini antara sini. Kira-kira aja. Berarti bentar. Sumbu ininya 5, berarti di sekitar sini lah. Gitu ya. Berarti apakah di situ aja atau ada di bawahnya juga. Okay. Tapi intinya panjangnya sama dari titik pusat ke titik fokus yang ini maupun titik pusat ke titik fokus yang di bawah situ. Oke. Nah, terus yang terakhir, akar 21 itu kira-kira berarti dari mana? Menghitung ya tadi. 21. Tadi saya lupa nyebutin, Bu. Bentar. Kalau A sama C kira-kira lebih panjang yang A apa yang C? Lebih panjang A. Yang A. Nah, berarti C itu apakah akar A kuadrat tambah B kuadrat atau akar A kuadrat dikurang B kuadrat? A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, mungkin boleh dituliskan sedikit di papan tulis ya. Oke. Sampai dapat akar 21. Jadi yang untuk cara mencari C-nya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat, seperti ini. Nah, maka dengan ditulis sama angkanya juga, Bu. Nggak usah, langsung masukin aja. Angka-angkanya, A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti ini C kuadrat sama dengan, ya berarti 5 kuadrat 25 dikurang 4. Nah, jadi C itu adalah akar 21. Udah. Oke, udah mungkin cukup segitu aja Bu Selin untuk matematika lanjut. Hatur nuhun. Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Siva. Mungkin sekarang terakhir berarti refleksi ya? Bagian refleksi. Ayah ibunya sudah menunggu tuh, refleksi apa ya kali ini Zenda, jeng. Tidak terlalu berat, insya Allah permintaannya.
Ya, baik. Jadi berikutnya di sini saya akan beralih ke refleksi. Yang dimana untuk pertama-tama saya akan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan saya. Untuk kekuatan dalam diri saya atau kelebihan, saya dapat mengerjakan tugas dengan baik selain tepat waktu, tapi saya juga mengerjakannya semaksimal mungkin gitu. Ya meskipun beberapa kali saya agak terlambat, cuman kalau misalkan itu secara garis besar, saya sudah dapat mengumpulkannya dengan tepat waktu. Dan yang kedua, saya mampu belajar mandiri, jadi insya Allah itu juga bisa menjamin bahwa saya dapat hidup mandiri seperti itu. Jadi, tapi tidak berarti belajar mandiri itu selalu sendiri, tapi saya juga bisa berdiskusi dengan teman-teman ataupun melalui YouTube seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya kelemahan dalam diri. Yang pertama, saya mudah mengantuk. Jadi saya sering tidak fokus di kelas. Yang kedua, saya sering memberi banyak tekanan ke diri saya sendiri sehingga saya pada akhirnya suka overthinking dan suka tidak fokus belajar juga ujung-ujungnya. Dan yang ketiga, belum mampu memperhatikan pelajaran yang tidak diminati dengan serius. Jadi untuk beberapa pelajaran yang saya rasa tuh saya sangat amat tidak menyukai pelajaran itu, saya suka terlalu sering menyepelekannya sehingga saya sering tidur di kelas atau mungkin sering tidak fokus, sering tidak mencatat dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah saya itu terlalu perfeksionis, terlebih dalam kerja tim, sehingga itu agak merepotkan bagi teman-teman saya. Gitu. Nah, lalu di sini untuk tindak lanjut dari siswa. Iya. Yang pertama, saya harapannya semoga saya dapat tidur cukup sehingga saya tidak lagi ketiduran di kelas. Yang kedua, banyak membaca buku karena tadi sudah ada media-media yang tersedia. Jadi saya harus bisa memanfaatkan dengan baik. Dan yang ketiga, menulis jurnal ini untuk melepaskan segala rasa, segala pikiran saya yang terlalu banyak yang saya katakan tadi, saya terlalu banyak menekan diri saya. Jadi saya harapannya dapat menuliskan hal tersebut sehingga tidak terlalu tertekan seperti itu. Lalu yang diharapkan saya dari orang tua adalah menyediakan obat-obatan karena saya ujung-ujung akhir-akhir ini sering sakit. Jadi terus kadang obat tidak tersedia, jadi mohon untuk direfill lagi obat-obatan saya. Kalau vitamin ada. Kalau obatnya ada, iya. Lalu yang diharapkan dari guru adalah mengadakan kegiatan sekolah yang efektif, yang ini mirip seperti yang dikatakan Anggun, Puspa, dan kawan-kawan yang sebelum saya. Yang dimana kegiatan sekolah efektif ini berarti yang selain kegiatan belajar mengajar, misalkan seperti pekan budaya, itu saya sangat berharap untuk bisa lebih efektif, karena saya sendiri melihat anak-anak teater itu bahkan pulang sampai jam 8 karena mereka harus mempersiapkan drama di hari berikutnya gitu. Jadi saya harapannya semoga, karena judulnya itu kan untuk relaksasi gitu ya, jadi harapannya jangan sampai juga membuat anak-anak kelelahan. Lalu misalkan untuk untuk kegiatan seperti study tour, kalau misalkan memang tujuannya adalah seperti yang tahun kemarin membuat research paper, tolong difasilitasi bahwa akan terjaminnya mendapatkan informasi, karena untuk research paper yang terakhir saya tidak membawa bekal apa-apa dari sana terkait untuk tugas saya seperti itu. Jadi saya sempat kewalahan mengerjakan tugas research papernya seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Sekian untuk refleksinya. Mungkin dari Bu Selin atau Bu Tia atau orang tua saya ingin menyampaikan sesuatu. Alhamdulillah, terima kasih Zenda. Mungkin kita buka dulu kesempatan ke ayah ibunya yang hadir di ruang Zoom ya. Silahkan, siapa ya? Zenda boleh stop sharing atau dimunculkan layarnya biar ayah ibunya muncul. Dibuka ininya. Silahkan Ibu Yesi dan Pak Hansen. Ya baik, mungkin saya dulu gitu ya. Susah sekali. Gimana ini? Mangga Pak Hansen. Kok nggak bisa stop Ya, share? mungkin maaf sebelumnya saya tidak buka video ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, presentasi yang Zinda tadi paparkan tentang beberapa pelajaran yang menjadi minatnya gitu ya, itu paling tidak cukup membuat saya surprise gitu ya. Salah satunya adalah matematika lanjut gitu ya. Saya bersyukur ternyata ada ini juga ya, legasi saya tidak hilang gitu ya. Jadi
Kemudian kalau tentang materi, saya mungkin tidak bisa terlalu banyak komen ya, karena saya pikir materi anak-anak sekolah sekarang memang cukup advance gitu ya, dibanding mungkin zaman saya sekolah SMA dulu gitu ya, atau mungkin saya yang lupa gitu ya. Tapi sepertinya cukup banyak lebih jauh daripada zaman saya dulu SMA gitu. Kemudian juga mengenai kekurangan, kalau untuk perfeksionis, jangan khawatir ya nak ya. Itu salah satu hasil dari perfeksionisnya Bapak itu, jadi turun ke anak gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa dibilang kekurangan ya, karena Bapak lihat itu kalau perfeksionis itu bisa menjadi kelemahan, tapi itu bisa menjadi kekuatan juga gitu ya. Jadi tinggal gimana kita menempatkan sifat perfeksionis kita pada tempat yang lebih tepat gitu ya. Kalau misalkan kita diberi tugas, kemudian kita juga harus menyelesaikan dengan sebaik-baiknya gitu, kemudian kesempatan masih ada. Nah, kita perlu menerapkan sifat perfeksionis itu sehingga hasilnya nanti akan lebih bagus gitu ya. Tapi di lain pihak seperti yang Zenda tadi alami gitu ya. Jadi kalau misalnya kolaborasi dengan teman-teman gitu ya, ya kita mungkin harus agak mengurangi perfeksionisnya gitu ya. Jadi sehingga dalam kolaborasi dengan teman-temannya itu bisa lebih menghasilkan yang positif, yang lebih bagus gitu ya. Secara umum ya, bukan dari personalnya gitu. Mungkin begitu dulu Bu Selin. Yang jelas saya sebagai orang tua sangat bersyukur ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru dan sekolah serta Yayasan Al-Kausar gitu ya, yang telah mendidik putri kami dengan saya melihatnya itu sebagai sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang sangat baik itu melihat perkembangan anak kita. Dan semoga di dalam menjalani pendidikannya di Al-Kausar itu memang bisa betul-betul mulai melihat sebetulnya apa yang Allah karuniakan kepada Zenda itu sebagai sesuatu yang mulai bisa dibaca akan kemana larinya gitu ya. Baik, terima kasih Amin ya Bapak Ibu Allah ya Guru. Tuhan. Assalamualaikum Dr. Numan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, doanya banyak tuh dari ayah. Apakah Ibu mau menambahkan? Ibu Yesis ada dua. Ya, mau sedikit menambah memberikan tanggapan. Saya tuh ya sama dengan bapaknya, surprise juga ya, karena bidang jadi sekarang tuh kelihatan ya Zenda itu kelihatan minat itu lebih terarah gitu ya, lebih kelihatan istilahnya lebih terfokus sekarang itu materi-materi atau pelajaran yang lebih disukai oleh Zenda gitu. Kemudian yang masalah tadi ya, Zenda kan suka ngantuk ya. Itu sebenarnya mungkin karena pola belajar Zenda itu mirip dengan saya waktu dulu gitu. Jadi saya memang dulu itu biasanya habis itu tidur ya, kemudian malamnya bangun begadang gitu ya, terus ngopi gitu. Jadi di sekolah tuh biasanya ngantuk. Nah, mungkin buat Zenda ya mungkin mungkin pengaturan ini aja Kak, Zenda mungkin pola cara belajarnya gitu yang mungkin Zenda harus lebih mengatur supaya di sekolahnya nggak terlalu ngantuk ya, mungkin jadwalnya diatur. Zenda pasti bisa lah, Ibu tahu Zenda bisa gitu. Kemudian untuk obat-obatan itu ya, Zenda biasanya kan Ibu sudah stok gitu ya, obat-obat Zenda apa adanya gitu ya. Jadi kalau memang nanti ada kekurangan, nanti insya Allah nanti akan Ibu Ibu support ya obat-obatan Zenda gitu. Yang penting Zenda jaga kesehatan ya. Jadi sebenarnya Ibu tuh pinginnya ya Zenda jaga kesehatan, jadi jangan terlalu obat itu iya, cuman yang penting Zenda jaga kesehatan gitu ya. Itu obat buat ini aja sebenarnya, jadi tidak terlalu tergantung kepada obat.
Gitu Zenda, Zenda terima kasih apapun yang telah Zenda lakukan, Ibu yakin itu memang sudah hasil maksimal dari usaha Zenda gitu ya, karena Ibu tahu Zenda tuh orangnya kalau mengerjakan sesuatu tuh selalu maksimal gitu. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah membantu Zenda sehingga ya pokoknya saya sangat bersyukur ya Zenda itu bisa bisa masuk ke Alka sehingga apa yang ada di desain tuh bisa muncul gitu. Dan itu saya yakin kalau dia masuk di sekolah lain mungkin apa yang ada di desain tuh mungkin nggak akan keluar seperti sekarang ini gitu. Terima kasih Bu Selin, buat Bu Guru, guru-guru semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zenda tuh yang minta obat sama mamahnya yang dokter. Ampun ya. Banyak doa. Tapi memang Bu, Zenda ini nggak lepas dari kafein memang ya. Hampir tiap hari ya Bu Tia ya. Tiap hari membawa kopi ke dalam kelas. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang hadir di ruang Zoom. Orang tua Zenda juga Bapak Ibu Guru yang hadir di ruang kelas. Bu Tia ada yang mau ditambahkan? Sudah, oke. Kita tutup presentasi KS hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Dan Zenda boleh tutup. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru yang sudah ada di tempat, kepada orang tua saya yang juga sudah ada di Zoom, kepada guru-guru pembimbing saya yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan presentasi kali ini. Saya tutup, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat mukanya. Tadi kan digendong.